Bu Yeni, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ahmad. Ini Bu, sesuai dengan agenda kita, hari ini kita akan memulai supervisi akademik. Jadi nanti proses hari ini kita akan adakan pra observasi. Setelah itu nanti kabarnya Ibu jam ketiga ya, mau mengajar di 81. Baik. Bisa kita mulai Bu untuk supervisi. Mulai. Baik Bu Yeni, nanti Ibu sudah mempersiapkan semuanya untuk belajar hari ini. Alhamdulillah sudah saya siapkan sesuai dengan tujuan di FFP rinciannya ya Pak ya. Kebetulan pada hari ini kelas 81 pelajaran matematika itu materi pertama teorema Pythagoras Pak. Teorema Pythagoras kemarin sudah mereka anak-anak sudah mengetahui apa itu teorema Pythagoras, memahami rumus dari teorema Pythagoras. Kemudian pada materi hari ini nanti tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menentukan jenis segitiga jika panjang sisinya diketahui tapi menggunakan penerapan teorema Pythagoras. Sebelumnya kan kelas 7 sudah pernah mempelajari jenis segitiga Pak. Mungkin bisa dari sudutnya, dari panjang sisinya, tapi di sini nanti lebih menerapkan teorema Pythagorasnya. Menarik sekali Bu materinya itu. Baik Bu, lalu tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu tadi Pak, anak-anak dapat menentukan dan mengidentifikasi jenis segitiga jika panjang sisinya diketahui dengan menerapkan teorema Pythagoras. Begitu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu nanti siswa bisa memahami jenis segitiga ya, kemudian bisa memahami tentang rumus Pythagoras, teori Pythagoras. Bagus Bu. Kemudian nanti yang akan dikembangkan atau area pengembangan yang tidak dicapai apa saja yang akan dikembangkan? Harapan saya pada hari ini untuk materi ini ya Pak ya, anak-anak lebih memahami penerapan teorema Pythagoras ya Pak. Kemudian bisa lebih mengidentifikasi jenis-jenis segitiganya. Karena teorema Pythagoras itu berkaitan dengan segitiga. Ya. Oh, baik Bu, jadi itu yang akan dicoba untuk dikembangkan pada anak itu ya. Jadi mereka nanti bisa memahami tentang penerapan teori Pythagoras, sekaligus mereka juga nanti memahami jenis-jenis segitiga seperti itu. Baik Bu, mungkin saya ingin tanyakan juga tentang strategi Ibu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kira-kira strateginya seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Untuk pembelajaran hari ini strategi yang saya gunakan pada pembelajaran itu melalui diskusi kelompok Pak, sudah dibagi secara heterogen. Nanti anak-anak mengerjakan lembar kerja, kemudian mereka sudah saya perintahkan untuk membawa alat peraga yang nanti digunakan di lembar kerja tersebut. Mereka nanti praktek menggunakan lidi tersebut dibentuk sesuai dengan panjang sisi yang sudah diketahui dan mereka mengidentifikasi itu segitiganya segitiga apa. Kemudian mereka berdiskusi secara kelompok menggunakan teorema Pythagoras. Jadi nanti jenis segitiga itu tidak hanya melalui gambar tapi bisa melalui penerapan rumus Pythagoras. Oke, baik Bu. Strategi luar biasa itu tadi kalau saya amati. Jadi nanti anak-anak kita ajak untuk berdiskusi ya. Iya, Diskusi dan juga kita akan membantu mereka. Kita menyiapkan media pembelajarannya tadi berupa lidi Bu ya. Iya. Ini anak-anak sendiri yang menyiapkan. Iya, anak-anak menyiapkan, saya menyiapkan lembar kerjanya saja. Baik, mereka mungkin lebih kreatif ya untuk menyiapkan media itu. Kemudian nanti strategi berikutnya mereka diskusi untuk menentukan jenis-jenis segitiga, kemudian mengaitkannya dengan teori Pythagoras. Baik Bu, kalau menurut Ibu ada tidak kendala nanti yang mungkin timbul saat kita melakukan proses pembelajaran itu? Mungkin yang sering timbul dalam diskusi kelompok itu adanya siswa yang kurang aktif dalam kelompok pekerja kelompok ya Pak ya.
mungkin mereka hanya banyak mainan, kemudian ada juga mungkin yang bisanya bekerja sendiri. Itu mungkin kendala yang akan terjadi di pertemuan pada hari ini. Kalau menurut Ibu, seandainya itu muncul seperti itu kendala, Bu, solusinya seperti apa? Solusi yang mungkin saya akan lakukan jika kendala tersebut terjadi, saya akan membimbing secara bergantian di kelompok tersebut, Pak. Jadi nanti mengecek diskusi kelompok satu persatu dalam kelas, mana siswa yang kurang aktif, mana siswa yang aktif. Kalau ada siswa yang emang mereka nggak aktif dalam diskusi, ya saya bimbing apa masalahnya, apa kesulitannya. Gitu ya, bagus. Baik Bu, saya rasa cukup untuk observasi ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan lancar dan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Baik, nanti kita langsung masuk kelas saja dari Bu yang ketiga ya. Ya. Baik Bu Yeni, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. 81 masih bawa sendiri ya? Ya. Makasih ya. Ada Bu. Andini, Anissa, hadir Bu. Bintang. Oke. Berarti Ya, di sini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah diberi kesehatan untuk hadir semua ya. Oke, kita hari ini sesuai agenda ya. Yang ketiga ya. Apa aja? Siku, haji, oke, berdasarkan sudut. Ada lagi? Berdasarkan sisi, sama kaki, sama sisi, sama segitiga, sembarang. Nah, dengan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tujuannya di sini nanti kalian bisa memahami dan mengidentifikasi jenis segitiga jika panjang sisinya diketahui dan menggunakan teorema Pythagoras. Besar kan gini ya? C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Ya udah aja. Ya kamu udah dihitung kan tadi ini? Udah. Ya udah kalau dihitung, kalau kesimpulannya ini lebih besar ya ditulis lebih besar. Iya. Panjang sisi pertama segitiga pertama yang mana? Yang ini ditulis ukurannya. Mana ukurannya 6, 8, 10 ditulis. 6, 8, 10. Kapan saja? A kuadrat plus B kuadrat, A nya yang mana, B nya yang mana, dikuadratin, terus ini C nya yang mana. Kamu gitu, Firman. Firman gitu. C kuadratnya tadi segitiga apa? Tulis siku. Nah yang B tadi ukurannya berapa? Oke. udah Bu. Mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan kami, segitiga yang pertama adalah segitiga siku-siku, segitiga kedua adalah segitiga lancip, segitiga ketiga adalah segitiga tumpul. Kesimpulan dari hasil pengamatan kami, pada segitiga lancip
sisi C kuadratnya lebih kecil daripada sisi A kuadrat tambah B kuadrat. Pada segitiga ABC segitiga siku-siku, sisi C kuadrat lebih besar daripada sisi A kuadrat tambah B kuadrat. Segitiga tumpul nilainya sama pada sisi-sisinya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sudah? Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompoknya Hani? Cepat. Tunjuk tangan, ada kesalahan atau ada yang berbeda dengan sisi-sisinya? Boleh? Ada? Silakan tunjuk tangan, ada yang mau menanggapi? Boleh? Andini, oke, Andini. Tadi sebalik. Kebalik. Ya, oke. Beri kesempatan Andini ngomong apa? Tadi Salah petis. segitiga siku-sikunya itu ya lebih besar ya. Padahal aturannya segitiga siku-siku itu sama dengan. Iya, kita kebalik dulu ya. Ukurannya sama dengan. Kemudian kesalahan yang kedua? Yang segitiga tumpul itu lebih besar. Yang C-nya lebih kecil maksudnya. Jadi kesalahannya tadi yang segitiga siku sama segitiga tumpul. Oke. Cukup? Tutup dulu sekarang. Ayo. Ya. Kemudian hasil presentasi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Pelajaran kita hari ini ya. Sesuai dari hasil diskusi kalian tadi sudah membentuk segitiga menggunakan ligi dan diidentifikasi untuk jenis segitiganya ada 3. Yang pertama, segitiga apa yang terbentuk? Siku-siku. Yang kedua, yang ketiga, adakah yang berbeda dari yang lain? Gak ada, sama semua. Oke, good. Kemudian dari ukuran-ukuran di situ ada A, B, dan C. Di mana sifat segitiga siku-siku itu kemarin sisi miring kuadrat itu akan sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar. Dari ukuran kemarin kesimpulannya apa? Jika dia segitiga lancip, maka sisi C itu apa? Sisi yang berpanjang hipotenusa itu kurang dari apa? A kuadrat ditambah B kuadrat. Sisi yang terpanjang akan kurang dari penjumlahan sisi lainnya. Kemudian sisi segitiga siku-siku. Jika dikatakan segitiga siku-siku, maka sisi C kuadrat sama dengan hasil penjumlahan. Berarti teorema Pitagoras ya? Ya. Kalau segitiga tumpul, C kuadrat lebih besar dari hasil penjumlahan sisi lainnya. Sepakat? Sepakat. Jadi untuk menentukan jenis segitiga, jika panjang sisinya sudah diketahui, itu bisa dikaitkan dengan teorema Pitagoras. Kalau lancip berarti yang terpanjang kurang dari, kalau siku-siku berarti yang terpanjang akan sama dengan, kalau tumpul yang terpanjang itu akan lebih dari. Paham? Paham. Oke, ada pertanyaan? Ada. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan beras dari pembelajaran kita, kalian nanti bisa mengidentifikasi jenis segitiga banyak segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Tidak lagi jenis segitiganya apa ya, perkiraan tidak, tapi bisa dipakai Pitagoras. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti itu jawaban kertas lembarnya dikumpulkan. Minggu depan akan kita lanjutkan masih berkaitan dengan jenis-jenis segitiga. Penyelesaian soal dari jenis-jenis segitiga. Oke, silakan dikumpulkan. Pulang. Kita lanjutkan lagi minggu depan ya, masih berkaitan dengan teorema Pitagoras. Hari apa?
Hari Selasa jam terakhir, oke? Karena waktu sudah habis. Bu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yeni, selamat pagi Bu Yeni. Ini Bu Yeni, kita sudah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas, sudah kita observasi. Sekarang kita akan melakukan kegiatan kapan pasca observasi. Ini Bu Yeni akan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana menurut Bu Yeni pembelajaran kemarin hasilnya? Kemudian kalaupun ada kendala-kendala bisa diceritakan Bu Yeni. Pas waktu pembelajaran kemarin ya Pak, kemarin kan diskusi kelompok tentang jenis-jenis segitiga. Menurut saya pembelajarannya sesuai dengan harapan saya. Siswa sudah mulai aktif untuk berdiskusi dengan teman-temannya, menentukan jenis segitiga. Kemudian mereka bisa menyimpulkan dari gambar itu jenis segitiganya apa. Kemudian dan mereka juga bisa mengaitkan dengan teorema Pythagoras ya Pak, sehingga nanti disimpulkan untuk menentukan jenis segitiga itu bukan hanya dari gambar, tapi bisa menggunakan teorema Pythagoras. Baik Bu, berarti anak-anak kemarin sudah melakukan pembelajaran dengan bagus, mereka sudah mencapai ya apa yang ingin kita kembangkan ya. Mereka kita ingin mereka memahami jenis-jenis segitiga dikaitkan dengan teorema Pythagoras seperti itu. Baik Bu, kemudian berikutnya kira-kira apa yang akan tindak lanjut berikutnya yang akan dikembangkan oleh berkaitan dengan pembelajaran kemarin yang akan kita kembangkan lagi? Ya, rencana yang akan saya kembangkan nanti biar bisa lebih bisa menyelesaikan masalah kontekstual Pak, karena materi teorema Pythagoras itu masih bisa berkaitan dengan kontekstual kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan menghitung panjang tangga, panjang kali layar-layar, tinggi gedung, itu biar bisa mereka menyelesaikan dengan materi yang sudah kita lalui gitu loh Pak, teorema Pythagoras. Iya. Baik Bu, kita lanjut Bu Yeni ya. Jadi akan dikembangkan lagi tentang rencana berikutnya. Mereka sudah memahami konsep tentang teorema Pythagoras, jenis segitiga nanti diterapkan secara konseptual di kehidupan sehari-hari gitu ya. Contohnya untuk mengukur tinggi tangga, tinggi layang-layang dan lain sebagainya. Mungkin lebih menarik lagi Bu. Jadi rencana pertemuan yang kapan ini Bu? Akan datang atau kapan kira-kira? Pertemuan berikutnya besok nih Pak. Oke, baik. Jadi yaitu pertemuan yang akan datang itu akan kita tindak lanjuti Bu ya, untuk meningkatkan apa yang ingin kita kembangkan berikutnya. Baik Bu, terima kasih. Semoga ke depan kita akan lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yeni sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Itu satu tutup.